Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julia Rizkyani dengan NIM 12120300069. Insyaallah di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai biografi dari Abu Bakar As-Siddiq sebagai sahabat terbaik Nabi. Adapun resume ini saya ambil dari ingatan saya akan penjelasan dari teman saya, teman kelompok 3 dari Faza, Hasna, dan Hilda, serta penjelasan dari Bapak Fajar Farhadikam, dan resume dan buku yang saya baca sendiri, yakni biografi lengkap Abu Bakar As-Siddiq karya Abdul Syukur Al-Azizi. Abu Bakar As-Siddiq, nama lengkapnya merupakan Abdullah bin Utsman bin Amr bin Ka'ab. Ia bertemu satu nasab dengan kakek Rasulullah, yakni Murrah bin Ka'ab. Ada tingkat ke-6 ya, cabang ke-6. Abdullah ini, Abu Bakar ini, nama awalnya bukan Abdullah ya. Jadi nama lahirnya merupakan Abu Kahafah. Bukan, astagfirullah. Apa ya? Bukan, oh ya. Ya benar. Nah, namanya ini sebetulnya dulunya tuh atau bisa dipanggil juga dengan Abdullah bin Abi Kahafah. Abi Kahafah ini merupakan nama bapaknya. Nama bapaknya itu Utsman bin Amir, dan dengan ibu Salma binti Sakhr binti Amir bin Amir atau Ummul Khair. Beliau ini merupakan dari Bani Taim. Bani Taim ini masih bagian dari suku Quraisy. Kemudian beliau lahir pada tahun Gajah atau 572 Masehi. Itu sekitar 2 tahun 6 bulan setelah lahirnya Rasulullah SAW. Saat kecil, beliau ini seperti halnya anak-anak penduduk Makkah yang lainnya, suka bermain-main dan sebagainya. Namun menginjak remaja, beliau ini mulai melakukan perdagangan pakaian gitu, sampai saat khalifah disebutkan dalam suatu riwayat bahwasanya ia masih mendagang pakaian. Salah seperti itu. Maaf kalau salah Pak. Ya, berdagang pakaian sampai akhirnya ia menjadi pedagang yang sukses, martabatnya menjadi naik, dan akhirnya dikenal oleh orang-orang Mekah. Namun walaupun dia berasal dari kaum bangsawan gitu ya, pedagang sukses, dia tidak seperti masyarakat Mekah pada umumnya yang suka berpesta pora, minum-minuman keras, berjudi dan sebagainya. Beliau menghindari hal itu karena beliau menganggap hal itu tidak benar. Namun dengan kebiasaan masyarakat Mekah yang suka menyembah berhala, beliau juga tidak mencela, menghina atau menjelek-jelekan berhala-berhala tersebut. Beliau masih mencari apa sih sebenarnya yang rohani ini perlu diisi oleh kebenaran. Begitu, beliau masih menunggu hal tersebut. Selanjutnya menuju ke gelar-gelar Abu Bakar. Abu Bakar ini memiliki beberapa gelar, di antaranya itu yang pertama Abdul Ka'bah. Abdul Ka'bah ini dikisahkan dalam suatu riwayat ibunya Salma binti Sakhr bin Amir. Beliau ini sangat ingin dulu ya, di zaman jahiliyah sangat ingin punya anak laki-laki, karena di zaman tersebut mempunyai anak perempuan adalah sebuah kehinaan gitu. Justru biasanya kalau bayi lahir itu senang, kalau zaman jahili tersebut kalau ada bayi perempuan lahir justru bakalan benci, marah atau dan sebagainya. Sampai akhirnya ibunya Abu Bakar, Salma binti Sakhr Ummul Khair,
bernazar jika ia melahirkan seorang anak laki-laki, ia akan menyerahkan anak tersebut mendedikasikan anak tersebut sebagai hamba Ka'bah gitu. Makanya dinamakan Abdul Ka'bah. Namun seiring berjalannya waktu sampai Abu Bakar memeluk agama Islam, nama tersebut diganti oleh Rasulullah menjadi Abdullah, sehingga menjadi namanya saat ini Abdullah bin Abi Quhafah. Julukan yang kedua itu ada Atik. Atik ini merupakan julukan bukan nama bagi Abu Bakar, bukan nama lain dari Abu Bakar. Ini merupakan julukan bagi Abu Bakar sendiri karena karena beliau ini dijamin sendiri oleh Rasulullah SAW akan terbebas dari api neraka. Ini dikutip dari Imam An-Nawawi dari kitab Tahzibnya. Adapun hadis yang meriwayatkannya adalah hadis riwayat Tirmizi, di mana Rasulullah sedikit menyampaikan kurang lebih seperti ini. Bergembiralah karena engkau adalah orang yang oleh Allah dibebaskan dari api neraka. Hadis riwayat Tirmizi, kurang lebih seperti itu. Masya Allah, sungguh luar biasa. Kemudian julukan lainnya ada As-Sohib karena beliau merupakan sahabat atau teman terbaik Nabi. Kemudian ada Al-Atqa ini dari kata takwa karena beliau ini sangat bertakwa kepada Allah dan Rasulnya, di mana beliau berjihad kan bersama Rasulullah, mengorbankan harta, waktu, tenaganya hanya untuk menjihadkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang paling terkenal adalah gelarnya As-Siddiq, orang yang dipercaya. Julukan ini diberikan saat beliau belum masuk Islam ya, alias di zaman jahiliyah, karena beliau ini merupakan pedagang yang jujur, orang yang terkenal baik, ramah, disiplin, kemudian kepribadiannya yang suka menolong dan sebagainya. Oleh karena itu beliau sangat disegani oleh masyarakat pula saat itu. Selanjutnya Abu Bakar As-Siddiq ini masuk Islam. Nah, ketika itu pada malam 17 Ramadan 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau sekitar 570 atau 571 Masehi, Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian beliau memulai menyebarkan agama Islam secara sembunyi-sembunyi, dimulai dari sahabat-sahabat dan keluarga terdekatnya. Dan Abu Bakar saat itu sedang berada di suatu tempat kalau tidak salah, dan mendengar kabar dari siapa ya lupa saya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW ini mengaku sebagai nabi. Abu Bakar sebagai sahabatnya yang mengetahui sifat dan watak Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah sembarangan gitu dilihat dari masa remajanya. Beliau ini sangat merasa aneh dan heran, kemudian mengunjungi Nabi SAW, dan Nabi pun mulai menjelaskan bahwasanya apa yang aku alami ini merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan agama yang paling sempurna. Kemudian Abu Bakar ini tanpa basa-basi, tanpa ragu-ragu dengarkan Rasul, dan sebelum Rasul mengakhiri itu dakwahnya tersebut, Abu Bakar sudah langsung menyetujui untuk masuk Islam, dan beliau bertekad untuk menyebarkan agama tersebut kepada sahabat-sahabat dan teman-teman duduk lainnya. Sampailah ia bersama 5 orang lainnya, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Utsman bin Affan, kemudian itu lagi Astagfirullah. Itu dikenal sebagai as-sabiqun al-awwalun atau orang-orang yang pertama masuk Islam. Kemudian disusul banyak orang lainnya seperti Fatimah, anak Nabi, dan sebagainya. Setelahnya Abu Bakar menemani Rasulullah SAW hijrah karena merasa kaum Mekah pada saat itu mulai menyakiti dan mulai bertindak sangat tidak wajar, sangat-sangat menyiksa dan mengancam jiwa. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala saat itu menyuruh Nabi SAW untuk berhijrah.
Setelah beberapa waktu, akhirnya masyarakat Mekah mulai berpindah ke Madinah, mulai hijrah ke Madinah. Namun Nabi Muhammad dan Ali bin Abi Thalib serta lagi Abu Bakar As-Siddiq itu masih belum meninggalkan Mekah karena menunggu. Bapak akhirnya apa? Masih menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mendengar hal tersebut, orang-orang kaum kafir Quraisy sangat marah karena jikalau Nabi Muhammad SAW ini pergi keluar Mekah dan hijrah kemudian bergabung dengan orang-orang Madinah dan menjadi khalifah di sana, maka kaum kafir Quraisy ini akan terancam kedudukannya serta wilayahnya, karena Madinah ini sangat luar biasa ya orang-orangnya. Dan akhirnya setelah didiskusikan oleh beberapa tetua di sana, mereka bersepakat untuk membunuh Nabi SAW. Nabi SAW yang mengetahui akan terjadinya hal tersebut dari Allah SWT dan sudah disuruhnya perintah. Bapak nanti sebentar, ini ada azan. Baik, lanjut. Setelah Rasulullah SAW mendapat wahyu dari Allah SWT bahwasanya beliau harus hijrah ke Madinah, saat itu juga beliau langsung menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk berbaring di kasurnya, saya menggunakan selimutnya, kemudian untuk melaksanakan tugas-tugas yang seharusnya yang akan ia lakukan di Mekah saat itu. Jadi Ali bin Abi Thalib tidak ikut saat hijrah ke Madinah, namun beliau nanti akan ke Madinah kalau tidak salah. Dan Abu Bakar bersama Rasulullah SAW akhirnya melanjutkan perjalanan hijrah menuju ke Madinah dengan keluar dari rumah beliau yang sudah dikepung oleh kaum kafir Quraisy. Namun dalam suatu riwayat, kaum kafir Quraisy yang telah sadar dari tidurnya ini merasakan ada pasir di atas kepalanya, dan itu membuktikan dan itu sedikit menggambarkan bahwasanya Rasulullah SAW diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menidurkan para kaum kafir Quraisy yang saat itu ingin mengepung rumahnya. Kemudian ditaburkanlah pasir di atas kepalanya. Rasulullah SAW akhirnya mengambil jalur lewat selatan atau utara? Selatan, yang berkebalikan dengan arah yang seharusnya dituju, yakni arah utara, arah menuju Madinah. Tapi beliau memilih arah selatan, kalau tidak salah selatan, untuk menipu mencurangi, ya seperti itulah pokoknya ini ya. Para kaum kafir Quraisy yang telah membawa senjata lengkap, berpakaian siap bertempur untuk membunuh Rasulullah SAW. Kemudian sampailah Nabi Muhammad di gua Jabal Sur di Taif, kalau tidak salah sekitar 7 km dari kota Mekah saat itu. Beliau bermalam di situ selama 3 hari, bersembunyi dari kaum kafir Quraisy yang mencari-cari beliau, ternyata lewat jalur selatan juga, sampai anaknya situ siapa ya, Asma binti Abu Bakar ini setiap hari bolak-balik memberikan makanan kepada Abu Bakar dan Rasulullah SAW ini yang sedang hamil saat itu. Dan beliau harus bolak-balik selama 7 km dan 14 km kurang lebih perjalanannya setiap kali berangkat untuk memberikan makanan. Dan tempat persembunyian Nabi SAW ini sempat diperiksa oleh kaum kafir Quraisy. Namun mereka kemudian mereka bertanya kepada pengembala kambing yang saat itu sedang melintas, yang saat itu ada di dekat gua tersebut. Kemudian kaum kafir Quraisy, salah satu dari kaum kafir Quraisy ini bertanya, adakah kamu melihat apakah di dalam gua tersebut ada yang menghuni? Kemudian pengembala tersebut menjawab, sepertinya tidak mungkin ya seseorang masuk ke gua tersebut. Begitu dulu. Kemudian, apakah melihat Rasulullah masuk ke gua tersebut? Tidak tahu, intinya begitu kata pengembala tersebut. Dan karena penasaran dengan hal tersebut, akhirnya para kaum kafir Quraisy ini mengecek tempat gua tersebut. Ternyata gua tersebut ini sangat terjal, sulit dilewati. Kemudian di bagian depannya ini ada sarang laba-laba yang jika dipikir-pikir ini menurut salah satu kafir Quraisy
ini tidak mungkin dimasuki oleh seseorang karena sarang laba-laba tersebut sudah ada sebelum Muhammad lahir. Seperti itu. Kemudian saat dilihat lagi bagian bawahnya itu terdapat dahan-dahan yang terluntai gitu, yang sudah kering, dan jika dipikir logika itu seorang yang masuknya pasti akan mematahkannya, karena saya tidak bisa membayangkan ya bentuknya seperti apa. Kemudian ada juga yang melihat bahwasanya di dalam gua tersebut terdapat 2 sarang burung dara, burung apa ya gitu, yang jikalau dimasuki tentu sarang tersebut akan hancur gitu, tidak masuk akal gitu kalau ada seseorang yang masuk dalam gua tersebut gitu. Padahal di dalam ada Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar sedang ketakutan. Oke. Kemudian kisah Nabi Muhammad dan Abu Bakar ini sudah sangat terkenal ya, di mana saat itu Abu Bakar terkena gigitan ular saat mencoba menutupi lubang ular. Dalam kisah lain, dia memang digigit ular gitu, ada ular yang menghampirinya, namun beliau tidak menjerit kesakitan, berdarah banyak, sampai saking kesakitannya beliau meneteskan air mata dan sampailah ke pipi Rasulullah, tidak salah, pipi atau dahi gitu Rasulullah saat itu, karena Rasulullah berada di pangkuan Abu Bakar. Kemudian Rasulullah mengobatinya dan akhirnya melanjutkan perjalanannya. Untuk melanjutkan perjalanannya, Nabi Abu Bakar As-Siddiq menyewa salah seorang penunjuk jalan yang ahli dalam menunjukkan jalan pintas menuju Madinah. Kurang tahu saya, hanya dibayar sekitar 100 dirham, padahal saat itu ada sayembara di mana jika ada orang yang menemukan Nabi Muhammad maka ia akan diberikan 100 ekor unta. Bukan ekornya ya, tapi untanya. 100 unta. Namun tunjuk jalan tersebut siapa ya, depannya kurang tahu, Bapak lupa. Ya, penunjuk jalan tersebut tidak tertarik dengan hal tersebut. Nah, pada akhirnya beliau menunjukkan jalan sampai di Madinah. Sampailah di Madinah. Udah ya, itu mah udah. Kemudian kita masuk ke Khalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau ini menjadi khalifah Khulafaur Rasyidin ini selama dengan waktu yang sangat singkat, kurang lebih 2,5 tahun, atau dalam riwayat lain itu ada 2 tahun kalau Bapak Fajar Fahmi kan bilang. Namun saya baca di buku biografi lengkap ini karya Abdul Syukur ini sekitar 2,5 tahun. Sekitar 2,5 tahun lamanya. Kemudian beliau astagfirullah, beliau ini secara universal merupakan pejuang Islam yang mampu menuntaskan kemiskinan tanpa pandang bulu, baik dari kaum bangsawan sampai kaum yang sangat rendah seperti budak sekalipun. Kemudian beliau dikenal sebagai orang yang bisa kemudian beliau ini dapat menstabilisasi politik yang saat itu sedang memanas. Kemudian memiliki solidaritas yang sangat kuat karena ekspansi, karena perluasan wilayah Islam yang sangat besar. Kemudian terjalinlah ukhuwah Islamiyah yang terhubung antara satu orang dengan orang lainnya, mengikatkan rasa solidaritas yang tinggi. Kemudian satu lagi, khalifah sukses yang memberantas kemiskinan. Itu sebenarnya tadi. Oke, selanjutnya pada saat ini diangkatnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah pertama setelah Rasulullah SAW. Ini terjadi saat setelah wafatnya Rasul pada 12 Rabiul Awal tahun 633 Masehi. 633 Masehi. Pada tahun keberapa ya? 11 Hijriah? 11 Hijriah. Di mana saat itu Rasulullah SAW memang tidak menunjuk pengganti sudah beliau, karena ini dalam suatu riwayat ya, di mana Aisyah radhiyallahu an pernah ditanya mengenai siapakah pengganti Rasulullah sudah Rasulullah wafat. Beliau Aisyah radhiyallahu an mendengar bahwasanya jika aku menunjuk salah seorang di antara kalian, aku khawatir kalian akan bertentangan gitu, akan terjadi pertikaian, intinya gitu.
dan Allah akan menurunkan azab bagi kalian, gitu dikhawatirkannya. Jadi Rasulullah menyerahkan semua ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penunjuk umat muslimin nantinya, begitu. Dan di hari wafat Rasul ya, ini terjadilah suatu peristiwa di mana 3 kaum, Bani Hashim, kaum Ansor, dan kaum Muhajirin ini berkumpul. Mereka berselisih untuk memperebutkan siapakah yang layak menjadi khalifah selanjutnya setelah Rasul, sepeninggal Rasul. Saat itu masih belum ketemu jalan keluar, hingga akhirnya Umar bin Khattab kalau tidak salah, yang saat itu sedang riuh-riuhnya gitu mengurus kematian Rasul gitu. Mendengar hal tersebut, beliau langsung menuju ke kediaman Rasulullah SAW kalau tidak salah, menuju ke Abu Bakar As-Siddiq yang saat itu memang sedang mengurus jenazah Rasulullah SAW. Umar merasa khawatir gitu, merasa cemas akan perselisihan ini, yang apakah akan ada jalan keluarnya gitu. Akhirnya ia berkonsultasi, ia mengunjungi Abu Bakar untuk ikut serta ke perkumpulan kaum-kaum tersebut. Dan Abu Bakar yang mendengar hal itu seketika langsung cemas juga, langsung khawatir akan perkembangan yang mendadak seperti ini, karena Rasulullah hari itu saja baru wafat dan orang-orang kaum Muhajirin, kaum Ansor, dan Bani Hashim ini sudah berselisih gitu, berselisih kayak dalam arti aduh siapa nih gitu, kebingungan dalam arti siapa yang akan menjadi khalifah selanjutnya sepeninggal Rasulullah SAW. Akhirnya Abu Bakar berada di tengah-tengah mereka, kemudian mengusulkan bahwasanya seperti mendapatkan wahyu ya, mengusulkan bahwasanya salah satu di antara kaum tersebut akan menjadi perwakilan, kemudian selanjutnya dipilih lagi nanti. Dari kaum Ansor itu dipilih Umar bin Khattab, kemudian dari kaum Muhajirin itu Ubaidah bin Jarrah. Nah, setelahnya Abu Ubaidah dan Umar bin Khattab ini sangat tidak setuju karena mereka berpendapat bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq lah yang lebih pantas, karena beliau mengingat perjuangan beliau bersama Rasul, mengorbankan harta, jiwa, mempertaruhkan jiwa, nyawa bersama Rasul untuk berjihad menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan mereka ini bukan apa-apa. Dan akhirnya setelah itu disepakatilah akhirnya Abu Bakar As-Siddiq, walau beliau sangat tidak suka, membenci posisi tersebut, namun beliau akhirnya menerima posisi tersebut karena mengingat beliau ini merupakan dari Bani Hashim sendiri, kemudian merupakan kaum Muhajirin, dan saat itu beliau berada di tengah-tengah kaum Ansor. Jadi seperti melingkupi 3 bani tersebut, 3 suku tersebut, seperti itu. Terus bani itu bukan suku ya, bani itu ya bani. Kemudian kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, beliau ini langsung melakukan ekspansi ke Syria atau Syam karena untuk menyebarkan agama untuk astagfirullah untuk membuktikan bahwasanya Islam tuh sepeninggal Rasul juga tetap akan jaya gitu. Islam ini tidak akan luntur, tidak akan runtuh walau Nabi Muhammad SAW telah tiada, seperti itu. Pemimpinnya merupakan Usama bin Zaid, anak dari Zaid bin Harisah. Saat itu beliau berumur 18 tahun, dan dulu beliau sudah ditunjuk oleh Rasulullah SAW sebagai komandan untuk memerangi pasukan dari Romawi, dan akhirnya beliau menang. Usama bin Zaid ini yang menangi beberapa ekspansi ke Persia dan ekspansi ke Syria atau Syam, seperti itu. Setelahnya setelahnya yang kedua adalah memerangi orang-orang murtad. Sebenarnya ini bukan cuma orang murtad ya, tapi ada juga saat itu kaum pembangkang yang mereka menolak membayar zakat. Kemudian ada juga yang mengaku menjadi nabi seperti Tulaihah bin siapa gitu, Musailimah al-Kadzab, seperti
Dan akhirnya Abu Bakar As-Siddiq yang mendengar hal tersebut langsung bertindak tegas akan memerangi kaum tersebut gitu. Namun Umar bin Khattab yang mendengar saat itu, padahal Umar bin Khattab ini dikenal sebagai orang yang tegas, kemudian berwibawa, pemberani gitu, beliau saat itu menolak keinginan Abu Bakar Abu Bakar radhiyallahu anhu, astagfirullah, dengan dalih bahwasanya nggak apa-apa sebenarnya asalkan nggak apa-apa sebenarnya astagfirullah, Rasulullah SAW kan pernah bilang nggak apa-apa kalau kalian merangi umat yang non Islam gitu untuk membalikkan mereka ke Islam asal dengan jalur terakhir. Namun untuk kaum muslimin itu harta, jiwa, benda mereka itu memang sudah harus dilindungi oleh kaum muslim. Kemudian tidak apa kalau mereka tidak membayar zakat asalkan mereka melakukan kewajiban lainnya, begitu kata Umar. Namun Abu Bakar ini tetap kekeh, dan akhirnya Umar bin Khattab ini melapangkan dadanya dan akhirnya mengikuti kemauan dari Abu Bakar As-Siddiq ini untuk memerangi kaum murtad. Nah, kemudian kebijakan yang ketiga itu adalah memerangi kaum, penaklukan ke Iria dan Syam. Hal ini diusulkan oleh Al-Musanna bin Harisah. Dia bukan seorang prajurit, seorang perwira, seorang komandan. Ya, saya lupa asal-usulnya. Seperti itu. Dia mengusulkan karena Persia merupakan musuh Islam. Kemudian peran dan jasa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama adalah beliau dalam bidang politik, terutama dalam negeri ya. Beliau menggunakan sistem sentralisasi itu di mana bidang legislatif, eksekutif, yudikatif itu berada di tangan khalifah. Namun walaupun begitu, meskipun keputusan hanya ada di beliau sebagai pemimpin agama, pemutusan hukum dan pelaksanaan undang-undang, namun beliau juga suka meminta pendapat kepada sahabat-sahabat yang lain gitu, bermusyawarah apakah hal yang saya lakukan ini benar, karena beliau kan pernah berjanji ya untuk mengkritik apa saja yang beliau lakukan jika itu salah. Bahkan dia rela dibunuh kalau melakukan kemunafikan atau murtad seperti itu, atau melakukan hal yang salah seperti itu kurang lebihnya. Kemudian dalam pemutusan hukum beliau melakukan 4 metode. Yang pertama itu memutuskan sesuatu ya. Pertama itu dari Al-Quran, beliau akan mencari dalil-dalil yang sesuai dengan permasalahan tersebut. Ini permasalahannya bukan tentang ini ya, akidah atau syariat gitu, atau yang berkaitan dengan agama. Beliau tidak melakukan itu, tapi cenderung kepada bagaimana kehidupan sehari-hari gitu, dan politik dan sebagainya, itu yang memang bisalah gitu untuk mereka lakukan, mereka putuskan bersama-sama. Ya, seperti yang pertama itu dari Al-Quran. Jika tidak dari Al-Quran, maka Abu Bakar As-Siddiq ini memikirkan bagaimana cara Rasulullah menyelesaikan masalah tersebut. Jika yang kedua tidak bisa, maka lanjut cara ketiga, yakni diambil dari hadis Rasul. Jika dari hadis tidak bisa, maka mengambil jalan musyawarah bersama sahabat-sahabat terbaik Nabi. Seperti itu. Kemudian dalam bidang ekonomi, beliau ya seperti yang terkenal di telinga kalian, bahwasanya Baitul Mal ini berdiri sejak zaman Rasulullah SAW ini sebagai tempat penyimpanan harta, tempat pengelola harta. Namun di masa Abu Bakar As-Siddiq, beliau menambah fungsional dari Baitul Mal itu sendiri sebagai tempat penyimpanan harta negara. Seperti itu. Kemudian kebijakan lainnya adalah beliau melakukan pengumpulan ayat-ayat Al-Quran, selebaran Al-Quran di tahun 12 Hijriah kalau tidak salah. Ya, 12 Hijriah. Karena
terjadinya perang Yamamah atau perang Riddah saat itu menewaskan 70 syahid dari orang-orang Hafiz seperti itu. Jadi Umar bin Khattab yang pertama mengusulkan ini, beliau khawatir gitu karena banyaknya yang tewas para Hafiz-Hafiz ini, dikhawatirkan lama-lama para penghafal Quran ini akan semakin hilang dan Al-Quran ini tidak lagi ada yang menghafalnya karena saat itu mereka kan masih umi ya, tidak bisa menulis dan membaca, hanya sebagian besar dari mereka gitu. Kemudian Abu Bakar akhirnya menyetujui walau beliau merasa ragu. Namun Umar bin Khattab ini meyakinkan bahwasanya pengumpulan ini hanya sekedar mengumpulkan lembaran-lembaran yang pernah ditulis di hadapan Rasul. Adapun pengumpulan ini dilakukan secara teliti dan cermat, di mana harus ada 2 orang saksi yang melihat penulisan ayat tersebut. Kemudian ada dari kalangan sahabat yang menulis mushaf tersebut, ayat-ayat di mushaf tersebut. Seperti itu. seperti itu kayak gitu. Dan yang mushaf Al-Quran udah kayaknya ya. Kemudian kita menuju ke akhir dari masa Khalifahan Abu Bakar As-Siddiq dan akhir masa hidup beliau. Jadi pada tahun menuju akhir hayatnya, Abu Bakar As-Siddiq ini sudah menunjuk salah seorang dari sahabat Nabi sebagai pengganti khalifah sepeninggal beliau. Orang yang ditunjuk adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Hal ini ia lakukan berdasarkan musyawarah dengan sahabat senior Nabi seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan dan sebagainya. Seperti itu. Dan beliau wafat pada tanggal 23 Agustus tahun 634 Masehi, atau pada Senin atau malam Senin itu dalam suatu riwayat, dan riwayat lain itu pada maghrib. Kemudian malam Selasanya tanggal 22 Jumadil Akhir atau 8 hari menuju Jumadil Akhir. Seperti itu. Itulah kisah dari sahabat Nabi kasih Rasulullah SAW. Beliau dimakamkan di rumah siapa ya, astagfirullah, di samping makam Nabi Muhammad SAW, karena beliau minta bahwasanya aku ingin dikuburkan di samping Rasulullah SAW. Haru. Baik, syukran jazilan telah menonton saya, Bapak dan Ibu Dr. Hajah Ratu Suntia MAG. Terima kasih atas kesempatannya, dan saya sangat-sangat mohon maaf apabila karena banyaknya kesalahan dalam penuturan saya atau menjelaskan waktu, tempat kejadian atau kebijakan-kebijakan lainnya yang saya salah sebutkan, mohon dimaafkan. Oke, mungkin sekian dari saya. Yang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.